Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Pintu perdamaian dari Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya kutip dari Warung Sate Kamu ORG. Di Katedral Santo Patrick, Dublin, Irlandia, ada sebuah pintu yang menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi 5 abad yang lalu. Pada tahun 1492, keluarga Butler dan keluarga Fitzgerald bertengkar memperebutkan sebuah jabatan di daerah tersebut. Pertengkaran mereka semakin sengit hingga membuat keluarga Butler mengungsi ke katedral tadi. Ketika keluarga Fitzgerald datang untuk meminta perdamaian, keluarga Butler takut untuk membuka pintu. Akhirnya keluarga Fitzgerald membuat lubang pada pintu dan pemimpinnya mengulurkan tangan ke dalam sebagai tanda perdamaian. Kedua keluarga itu pun berdamai, dari musuh menjadi teman. Ibu, bapak, saudara terkasih, Allah mempunyai pintu perdamaian sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus dengan bersemangat dalam surat ini kepada jemaat di Korintus. Atas inisiatif Allah, atas kasih Allah yang tak terbatas, Allah memulihkan hubungan yang rusak dengan manusia lewat kematian Kristus di kayu salib. Kita pernah jauh dari Allah, tetapi dalam belas kasihan Allah, Dia tidak meninggalkan kita. Dia menawarkan perdamaian dengan kita. Dia menawarkan perdamaian tersebut dan memberi jalan keselamatan kepada kita yang tadinya bermusuhan dengan Allah karena semua dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Saya mengutip perkataan Estera Piroska Escobar yang berkata, setelah kita menerima uluran tangan perdamaian Allah, kita diberi tugas penting untuk membawa pesan perdamaian tersebut kepada orang lain. Kita adalah bagian dari orang-orang yang telah didamaikan oleh Allah. Paulus terus mengingatkan jemaat Korintus untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita mulai bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Dia dengan baik, mempercayai Dia dengan benar, maka perdamaian akan ada dalam diri kita. Pendamaian juga akan ada dalam diri kita. Kedamaian akan ada dalam diri kita. Sebagai anak-anak Allah, maka kita diminta untuk membawa damai. Bagaimana mungkin kita akan dapat membawa damai kalau kita pun belum dapat berdamai dengan orang lain? Banyak atau sebagian orang Batak pernah mengeluarkan statement sampai pajupang di Tanorara, artinya sampai di kuburan pun dia tidak mau berdamai. Ini yang paling penting yang mau diingatkan oleh renungan harian ini. Kita boleh diingatkan bahwa pintu perdamaian itu selalu terbuka, bahkan sudah terbuka ketika Allah menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kematian di kayu salib, sehingga kita boleh didamaikan dan pendamaian itu boleh kita terima. Alan Cohen, seorang penulis, berkata, jika Anda kehilangan kedamaian dalam pencarian Anda untuk perdamaian, Anda tidak berada di jalan menuju damai. Jalan menuju perdamaian adalah dengan berdamai atau damai itu sendiri. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai kemanapun kita berada, menjadi mediator untuk mendamaikan orang lain. Bahkan
kita boleh dilihat benar-benar berdamai dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan sesama kita. Bahkan dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang mencintai damai. Damailah negeri kita, damailah hati kita, damailah orang-orang yang sedang berseteru. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami pentingnya pintu perdamaian itu bagi kami. Karena Engkau sudah terlebih dahulu membuka pintu perdamaian itu dengan menyerahkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Karena itu Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat menjadi juru damai dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami yang mungkin masih belum tinggal dalam kedamaian, yang masih bermusuhan. Biar Engkau Tuhan yang memberikan kedamaian kepada mereka, agar mereka boleh hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk teman-teman yang senantiasa terhubung dengan channel YouTube ini. Engkau berkati juga mereka dan berikan damai-Mu kepada mereka. Kami akan mulai hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.